ini kembali kita datang di hadirat Tuhan. Kita mau menikmati ibadah saat pagi hari ini, mengucap syukur buat segala kebaikan yang Tuhan perbuat dalam hidup kita. Mulia, sembah Raja mulia.
Kudus. Salah satunya adalah untuk membentuk kehidupan kita menjadi serupa dengan Kristus. Dia akan terus bekerja. Dia akan terus menyempurnakan karyanya dalam hidup kita. Biarlah kita boleh menjadi bencana-Nya Tuhan yang senantiasa memuliakan Dia. Ketenangan di batinku ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur di kaki-Mu, rasakan hati
mempersiapkan diri menyambut hari Pentakosta. Bulan ini kita akan berbicara di seputar peran Roh Kudus, dan saya ingin sedikit sebagai pengantar untuk menjelaskan sedikit tentang siapakah Roh Kudus, dan saya akan menjelaskan dua tugas utama yang sudah dilakukan oleh Roh Kudus. Ada banyak sekali ya tugas dan peran Roh Kudus, tetapi saya akan jelaskan dua hal. Saya ajak kita buka dulu firman Tuhan dari Injil Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, Pneuma Hagios. Roh Kudus adalah, berbicara tentang pribadi Roh Kudus, maka Roh Kudus adalah pribadi dari Allah Tritunggal. Doktrin Kristen yang dipegang oleh gereja Tuhan sepanjang abad, yaitu tentang Trinitas atau Tritunggal. Satu hakikat yang dikenal dalam tiga pribadi: Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah satu kesatuan dan memiliki hakikat yang sama. Tuhan Yesus setara dengan Bapa, Roh Kudus juga setara dengan Bapa. Roh Kudus setara dengan Kristus, Kristus juga setara dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus selalu berkata begini: Aku diutus oleh Bapa, aku datang dari Bapa. Semua yang aku katakan, aku terima dari Bapa. Artinya, apa yang disampaikan oleh Yesus, dia tidak menyampaikan dari dirinya sendiri, tapi dia dengar dari Bapanya. Dan dia menyampaikan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Bapanya. Roh Kudus pun mengulang hal yang sama, bahwa apa yang Roh Kudus sampaikan kepada jemaat Tuhan, itu yang ia terima dari Yesus. Roh Kudus tidak berbicara dari dirinya sendiri. Ini menunjukkan bahwa ketiganya memiliki kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Satu dalam hakikat, tetapi kita mengenal dalam tiga pribadi yang berbeda. Ada para teolog yang mencoba untuk menjelaskan perbedaan dalam fungsi atau tugas. Bapa disebut sebagai kreator, pencipta. Tapi Paulus juga berkata dalam Kolose, tanpa Yesus tidak ada yang diciptakan. Artinya di dalam Yesus segala sesuatu itu dijadikan, diciptakan oleh Dia, oleh Yesus. Tetapi ketika Yesus ada di dalam dunia, Dia disebut sebagai Savior, sebagai penyelamat. Bapa disebut sebagai pencipta, walaupun saat itu Kejadian 1 ayat 2 dikatakan bahwa Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, ya. Dari ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah itu roh. Allah itu roh adanya. Dan kemudian Allah menciptakan segala sesuatu. Kalau kemudian kita belajar tentang bagaimana kejatuhan manusia dalam dosa, sampai ada janji sang penebus akan datang, maka pribadi kedua itu menjadi manusia. Firman menjadi manusia, Logos menjadi manusia, supaya manusia dapat diselamatkan. Karena sang penebus itu harus menjadi kurban pengganti. Dalam PL selalu kurban dipersembahkan, supaya itu menjadi kurban substitusi, pengganti, supaya Allah tidak murka, Allah tidak menghukum umatnya. Maka hukuman itu ditimpakan kepada hewan, lembu, domba, ya, dan sebagainya. Supaya apa? Supaya hukuman itu tidak ditimpakan kepada umatnya. Tetapi semua itu hanya merupakan sebuah gambaran atau suatu tipologi, tipos, gambaran ke depan bahwa akan ada kurban yang sempurna, anak domba Allah, kurban pengganti yang satu kali dan untuk selama-lamanya. Maka
firman. Yang dulu pribadi yang dulu pernah berfirman menciptakan segala sesuatu, pribadi itu menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Makanya Paulus berkata dalam Filipi, Yesus tidak menganggap kesetaraannya dengan Bapaknya, dengan Allah, tapi mengosongkan diri, kenosis, menghambakan diri, menurunkan, membatasi dirinya, supaya apa? Dia menjadi sama dengan manusia. Karena apa? Karena tidak ada seorang pun manusia yang layak dijadikan sebagai kurban pengganti. Karena semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Maka pribadi kedua itu datang. Firman itu menjadi daging, menjadi manusia. Dan ketika Yesus setelah dia sudah mengerjakan tugas penebusan, sebelum dia naik ke surga, ia berkata, kamu tidak akan sendirian. Aku akan minta kepada Bapa untuk mengutus seorang penolong. Bukan mengutus suatu roh penolong, tapi ada kata ganti seorang. Makanya Roh Kudus itu suatu pribadi. Ya, sifat-sifat pribadi ada padanya. Roh Kudus bisa berduka cita. Ya. Roh Kudus itu berbicara, Roh Kudus itu mengajar. Dan ada banyak peran dari Roh Kudus. Maka pribadi Roh Kudus ini merupakan pribadi ketiga yang diutus oleh Bapa, keluar dari Bapa untuk menolong umat Tuhan ketika Yesus naik ke sorga. Kemudian mereka murid-murid menunggu di loteng Yerusalem. Dan ketika hari Pentakosta, hari di mana waktu itu orang Yahudi merayakan Pentakosta, ya, di saat itulah Roh Kudus dicurahkan. Karena banyak orang sedang berada di Yerusalem, dan itu menjadi sebuah tanda di mana Roh Kudus itu dicurahkan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dua tugas utama Roh Kudus yang luar biasa dan begitu hebat bagi kita orang percaya. Yang pertama, mari kita buka di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Mari kita baca bersama-sama. Hitungan ketiga. 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sehingga di dalam proses penulisan firman ada yang disebut dengan inspirasi Roh Kudus. Jadi yang diinspirasikan adalah firmannya, ya, bukan orangnya. Jadi orangnya itu masih sadar, dia mengumpulkan bahan-bahan sumber-sumber, tapi Roh Kudus menolong dia untuk mengerti, memahami firman Tuhan. Dia mencatatnya dengan baik. Dan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu, untuk bisa lolos kanonisasi, ya, kanonisasi itu artinya standar ukur suatu kitab diterima sebagai firman Allah, itu adalah kanon, ya, dalam doktrin bibliologi. Nah, Alkitab ini ada 66 kitab. Artinya 66 kitab itu diterima oleh gereja secara universal sebagai firman Allah. Dan persyaratannya, jika itu bukan firman Allah, nyaris gak akan mungkin masuk dalam 66 kitab ini. Saya kasih beberapa persyaratan yang saya masih ingat. Yang pertama, harus memiliki ciri otoritas. Ya, persyaratan pertama adalah otoritas. Ditandai dengan kalimat-kalimat berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah firman Tuhan Alkitab ini tidak boleh bertentangan, satu kesatuan atau unitas. Satu saja kitab bertentangan dengan kitab yang lain, gugur, ya, langsung gugur. Yang ketiga, bersifat persyaratan ketiga apostolik. Artinya penulisnya adalah manusia Allah. Biasanya para nabi, para rasul, pengikut Tuhan. Nah, itu mereka yang menulis. Jadi cek dulu ini penulisnya siapa. Lalu kemudian ada yang lebih berat lagi, yaitu universal. Artinya diterima oleh seluruh gereja pada waktu itu.
Jadi ada satu gereja saja yang menolak kitab itu. Contoh Injil Thomas gugur, Injil Barnabas gugur, kitab-kitab apokrifa yang ada di Katolik Roma gugur. Protestan hanya ada 66 kitab yang diakui oleh gereja secara universal di seluruh dunia. Itu 66 kitab, dan itu diakui sebagai firman Allah. Maka gereja meyakini bahwa kitab adalah firman Allah, diilhamkan, seluruhnya diilhamkan oleh Roh Kudus. Kalau ada pertentangan dari sisi bahasa di Alkitab Bahasa Indonesia, itu artinya dari sisi transmisi, pencatatan ulang dalam bahasa yang berbeda. Tentu ada kesulitan dari lembaga penafsiran, LAI misalnya, kesulitan untuk mendapatkan perbenaran kata dalam bahasa Indonesia untuk menjawab kata-kata dalam bahasa aslinya. Contoh, ya, waktu Yesus bertanya kepada Simon Petrus, anak Yohanes, Simon anak Yohanes, apakah kau mengasihi aku? Pertanyaan ini 3 kali diulangi dengan kalimat yang sama. Apakah kau mengasihi aku, mengasihi aku, mengasihi aku? Yunani tidak. Ada kasih agape, ada eros, ada philia, ada storge. Nah, kita nggak punya. Ini contoh. Ya, lalu kemudian ada kata mencobai. Abraham bilang, Abraham dicobai oleh Allah. Di dalam Yakobus bilang, jangan sesat, Allah tidak pernah mencobai siapapun. Kalau dilihat teks Ibraninya, maka itu bukan mencobai seperti iblis yang mencoba, bukan, tetapi menguji iman Abraham. Yang kedua, kita baca Matius pasal 1 ayat 18 dan ayat 19. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami. Ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah. Jadi benih yang ada dalam kandungan Maria dari siapa? Dari Roh Kudus. Roh Kudus bukan hanya mengilhami firman Allah bagi gerejanya, tapi kelahiran Sang Juru Selamat itu juga adalah karya Roh Kudus. Oleh Roh Kudus Maria mengandung, ya, benih yang taruh di dalam rahim Maria, sehingga dia disebut sebagai anak Allah yang Maha Tinggi, manusia sejati, tapi juga Allah sejati. Dia manusia tanpa dosa, tapi mengalami kelemahan, merasakan kelemahan seperti kita. Dan sementara kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan yang kudus, ini mengingatkan kita akan karyanya yang sempurna. Tapi dia datang bukan hanya karyanya sendiri, tapi karya Bapa dan karya Roh Kudus. Bapa mengutus anaknya, Roh Kudus yang mengerjakan proses di mana benih ilahi itu ada di rahim Maria. Roh Kudus mengilhamkan firman-Nya bagi gereja, dan Roh Kudus mengerjakan proses inkarnasi Yesus dalam rahim Maria. Ini karya yang luar biasa. Jadi kalau kita berkata bahwa hidup kita dituntun oleh Roh Kudus, betul. Karena setiap orang yang menerima Kristus, hidupnya Roh Kudus diam dalam hidupnya. Karena tempat kediaman Roh Kudus adalah hidup orang percaya. Orang yang percaya kepada Kristus, dia menerima Roh Kudus. Dan tanda-tanda orang telah menerima Roh Kudus, hidupnya berubah. Dulu jahat, sekarang baik. Dan Roh Kudus itu mengerjakan buah perbuatan dalam Galatia 5 ayat 22-23. Itu jelas tandanya. Baca Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Mari kita baca sama-sama ayat ini. Hitungan ketiga, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus diberikan bagi kita supaya kita menjadi saksinya bagi dunia, bagi orang lain yang belum percaya kepada Kristus
Dan kita mau dalam hidup ini mengiringi Yesus seumur hidup kita. Dan kita minta supaya Roh Kudus menolong meneguhkan kita sampai akhir hidup kita. Kita akan terus menjadi bencana yang indah dalam pemandangan Tuhan. Haleluya. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku ada di dalammu. Tuhan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku rencanamu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Tanggal 1 ini saudara Agatha, putranya Ibu Christine almarhum. Kemudian tanggal 5 ada saudara Stephen Leonardo, anaknya Ibu Kiki ya. Tanggal 14 Ibu Dewi Dwijaya. 14 Ajeng ada juga? Gak ada, lanjut. Ada Ibu Lea Suyartiningsih. Ada saudari Elisa Meisa Putri. Ada Bapak Soekarno dari Mei. Ibu Mei sama-sama Mei. Ada Ibu Lili Sulistyo, Ibu Richard, Ibu Ratna Ismawati di Timika. Karena Tuhan
Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pada akhirnya pulanglah, terimalah turun berkat nikmat sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan kuasa Roh Kudus melingkupi kami semua sampai Maranatha, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.